Hidup yang kita alami saat ini adalah hasil dari siklus pikiran. Ketika teman-teman memiliki benih pikiran yang benar, maka Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan, Salam Bahagia untuk kita semua. Para sahabat semua, selamat datang kembali di channel YouTube Pasraman Bali Eling Spirit. Terima kasih sudah selalu setia dengan kami, semoga kita berjumpa langsung di Pasraman suatu hari nanti. Dan teman-teman, jika merasa dari channel YouTube ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman, silahkan di-share kepada sahabat-sahabatnya yang lain, agar lebih banyak lagi para sahabat mendapatkan manfaat baiknya, dan agar kami di Pasraman lebih semangat lagi untuk membuat konten. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang pola berpikir. Karena teman-teman banyak yang mengalami overthinking, banyak yang mengalami ketakutan, kecemasan yang datangnya dari pola pikir, kemudian akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ikuti. Akhirnya muncullah satu statement di dalam diri yang statement itu bisa membuat teman-teman semakin semangat dan semakin sukses, atau sebaliknya, semakin down, semakin stres, semakin pesimis. Jadi, kalau istilah kerennya disampaikan adalah you are the Michelangelo of yourself. Jadi kita adalah pengukir kehidupan kita maunya menjadi apa. Dan ternyata ukiran pertama itu datangnya dari pikiran. Jadi dalam yoga pun disampaikan sloka yang kedua, bunyinya itu adalah Yogas Citta Wriddhi Nirodha, yang artinya adalah yoga adalah sebuah cara, sebuah jalan untuk mengelola fluktuasi gerakan-gerakan dari benih pikiran. Di dalam yoga, benih pikiran saja sudah dikelola. Karena benih pikiran inilah yang akan melahirkan banyak sekali tindakan, banyak sekali karma-karma yang akan membentuk yang namanya sebuah siklus atau punarbawa dalam kehidupan kita. Jadi, siklus hidup yang kita alami saat ini adalah hasil dari siklus pikiran yang selalu kita ikuti itu yang mana. Jadi, keadaan kehidupan kita saat ini tergantung dari keadaan pikiran, benih pikiran yang mana yang kita ikuti. Kalau benih pikiran yang curiga sama orang kita ikuti, jadilah kita terjerumus ke sana. Kalau misalnya benih pikiran yang bersyukur dan membangun sesuatu, isinya ide kreatif yang kita ikuti, maka hasilnya bisa menghasilkan sebuah karya yang bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Sehingga dalam konteks ini, bahasannya adalah pertanyaan yang benar yang hadir dalam pikiran akan menghasilkan pola hidup dan perjalanan hidup yang benar. Sehingga selamat. Karena para leluhur kami, leluhur kita, mengatakan bahwa hanya dharmamu sendiri yang akan menyelamatkanmu. Itu benar. Dimanapun kita berada adalah hasil kebaikan dari diri kita sendiri. Ketika kita menjalankan kebenaran, itulah yang akan menyelamatkan kita. Jadi, kalau ada ketimpangan-ketimpangan behavior atau kebiasaan yang kita lakukan, sebaiknya suatu saat nanti itu juga yang akan menyerumuskan kita. Jadi, pilihlah untuk menjadi baik dan tempatkan kebaikan itu pada hal yang tepat. Nah, kembali lagi ke benih pikiran. Benih pikiran sama seperti biji pohon, biji tanaman. Kalau sudah biji yang benar kita tanam, misalnya mau nanam jagung, of course kita nanamnya biji apa? Biji jagung. Kalau cita-citanya mau hidup yang bahagia, mau jadi juragan jagung, yang kita tanam adalah biji jagung. Kalau mau juragan beras, yang kita tanam adalah biji padi. Jangan sampai
Teman-teman maunya jadi juragan beras, yang teman-teman tanam adalah biji tanaman gulma, biji tanaman liar, yang teman-teman tanam dalam pikiran sehingga itu diikuti sampai besar, sampai rimbun, akhirnya membuat kita menjadi orang yang tidak terstruktur, tapi harapannya punya kebun padi, jadi juragan beras. Itu kan udah nggak bener, udah nggak mungkin. Karena itulah pola pikir dari benih pikiran kita harus diseleksi dari saat ini. Coba teman-teman mulai dirasakan, dilihat kira-kira dalam keseharian, dalam hidup teman-teman setiap hari itu, pola pikir yang dominan yang teman-teman rasakan itu apa sih? Apakah pola pikir kecurigaan kepada orang lain? Apakah pola pikir kesedihan? Apakah pola pikir ketakutan? Apa ketidakpercayaan dengan diri sendiri dan orang lain? Atau rasa syukur? Atau rasa terima kasih? Atau insecurity? Atau apa? Jadi percayalah, bibit apapun yang teman-teman miliki dalam pikiran, itulah yang akan teman-teman panen suatu saat nanti. Makanya saya mengundang teman-teman mulai hari ini, di saat teman-teman nonton video ini, mari kita pilah pikiran yang dominan. Kalau ada yang jelek-jelek, keluarkan. Jangan diikuti, jangan dipercaya. Kalau ada yang mengarah ke kreativitas dan pertumbuhan, ikuti itu. Itu yang akan membuat teman-teman selamat dalam perjalanan. Nah, karena ketika teman-teman memiliki benih pikiran yang benar, maka keluarnya menjadi pertanyaan yang benar. Kemudian, kalau memiliki fondasi yang masih banyak kebingungan, kadang-kadang sering mengeluarkan pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang benar leading to jawaban yang benar, leading to kehidupan yang benar, yang menyelamatkan. Pertanyaan yang salah leading to jawaban yang salah, kemudian hidup yang berantakan. Gitu. Jadi dua ini kita punya free will untuk memilih yang mana. Jadi teman-teman harus mulai memilih sekarang. Nah, contoh. Mungkin teman-teman bertanya, yang mana sih namanya pertanyaan benar dan pertanyaan yang salah? Nah, pertanyaan yang salah deh saya bahas dulu. Pertanyaan yang salah adalah pertanyaan yang, contoh begini, saat menghadapi suatu kesulitan, terus mikirnya selalu gini, kenapa saya? Kenapa harus selalu saya yang kena masalah ini? Kenapa nggak dia? Kok terus lagi kena masalah begini? Apa salah saya? Kemudian suka-suka nyari-nyari kesalahan orang lain. Suka-suka nyari kekurangan orang lain. Suka-suka judgement kesalahan diri sendiri. Itu salah. Jangan lanjutkan itu. Tetot. Itu salah. Jangan lanjutkan itu. Nggak boleh dipakai lagi itu. Oke? Ganti. Karena teman-teman, kalau teman-teman bertanya, siapa yang salah? Kenapa saya lagi kena ini? Kalau dapat jawaban emang mau ngapain? Kenapa saya terus yang kena masalah ini? Jawabannya apa? Ya karena saya hidup. Terus apa yang bisa dilakukan dari jawaban itu? Mau bunuh diri? Enggak. Jangan. Pokoknya itu tetot, nggak boleh dipakai. Oke? Ganti semua itu tuh nggak gaul, nggak keren. Sekarang kita ganti dengan pertanyaan yang benar. Kalau teman-teman sedang menghadapi permasalahan, persoalan, carilah, ikutilah pertanyaan yang ada dalam pikiran teman-teman yang sifatnya itu membangun, mengarah pada solusi. Mengarah pada solusi. Dan jawabannya bisa menghasilkan kata kerja. Kata kerja itu maksudnya adalah atas sesuatu yang bisa akhirnya dilakukan. Bukan pertanyaan yang berputar-putar dalam pikiran yang membuat Anda bisa tumbang. Bisa membuat Anda stres dan depresi, kemudian harus minum obat penenang. Itu, ya. Jadi, mulai olah pikiran kita untuk mendapat untuk mendapat pertanyaan yang benar. Mengikuti pertanyaan yang benar. Kalau sekarang, misalnya terlilit dalam masalah, pertanyaan yang benar tuh gini,
Apa yang bisa saya lakukan sekarang agar saya bisa keluar dari masalah ini? Apa yang bisa saya lakukan sekarang agar masalah ini selesai dengan baik? Tanyakan itu kepada diri sendiri, siapkan satu buku catatan dan pulpen, silahkan di situ merenung. Apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik? 1, tindakannya apa? 2, tindakannya apa? 3, tindakannya apa? Dan lakukan itu. Sehingga ketika teman-teman bisa melakukan itu dengan baik, maka hidup ini jadinya indah. Setiap dapat masalah, itu artinya kita dapat challenge, teka-teki yang harus kita pecahkan. Kalaupun hasilnya itu belum efektif, kita berarti dapat jawaban bahwa cara ini kurang efektif. Maka teman-teman bisa harus belajar lagi untuk menemukan jawaban yang lebih baik dan action yang lebih baik. Bukan mikir di sini aja. Karena pikiran yang terus berputar-putar itu, yang overthinking itu datangnya dari pertanyaan yang salah. Jadi harus buang semua pertanyaan yang salah itu dan ubah menjadi pertanyaan yang benar. Sehingga jawabannya adalah to do. Sesuatu yang bisa teman-teman lakukan untuk memperbaiki dan untuk meningkatkan kapasitas diri. Kalau mungkin teman-teman sering selama ini mendengar harga diri. Pernah dengar harga diri nggak? Harga diri itu sering diplesetkan. Menjadi sebuah kemarahan, menjadi sebuah pertengkaran. Emang kamu kira saya nggak punya harga diri? Kan biasanya gitu kita dengar ya di film-film. Tetapi teman-teman, perspektif harga diri di Pasraman tuh berbeda. Dari apa yang ada di film-film atau di dalam drama-drama kehidupan sehari-hari. Harga diri itu adalah nilai diri. Harga diri itu adalah diri yang berharga. Makanya bangunlah harga diri yang tepat. Dengan apa? Miliki pertanyaan yang tepat, lakukan action yang tepat, evaluasi, dan lakukan lagi dengan bahagia. Kadang-kadang sedih nggak apa-apa, kadang-kadang nangis nggak apa-apa. Berhenti dulu sebentar, setelah itu bangkit lagi dengan cara yang lebih baik. Jadi itu adalah cara teman-teman untuk mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kesehatan, kebahagiaan, keberlimpahan, dan juga selalu eling dan waspada. Dan yoga, meditasi, dan spiritual mastery adalah cara untuk mengelola itu, menemukan itu, dan memindahkan teman-teman dari frekuensi energi yang saat ini semakin berangsur-angsur naik dan menjadi penuh dengan keberkahan dan keberuntungan dalam hidup. Seperti itu, terima kasih banyak atas atensinya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan di-share kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan. Dan sampai jumpa kembali pada video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, namaste.